Loh itu, ini menjadi sebuah sistem sosial karena apa? Agama itu ditempati oleh manusia. Nah manusia ini makhluk sosial, makhluk bersama. Makanya kemarin saya lihat ada orang yang mengolok-olok Rhoma Irama itu. Saya sedih, Gus. Saya sedih kok tiba-tiba ada orang maki-maki Rhoma Irama. Saya itu sedih begitu Rhoma Irama dimaki itu. Kenapa? Orang yang hidup dari Rhoma Irama itu nggak kehitung jumlahnya. Lagu Rhoma Irama menghidupi pengamen-pengamen se-Indonesia. Siapa yang orang sodakohnya paling banyak mengalahkan Rhoma Irama? Nggak ada di Jakarta. Coba sampean cek. Grup dangdut sebegitu banyak menyebar di mana-mana. Itu hidup karena lagunya Rhoma Irama. Loh, itu dia mikir dengan darah, dengan air mata Rhoma Irama itu sampai punya lagu. Habis itu lagunya dimainkan oleh pengamen-pengamen yang setiap hari dengan lagu Rhoma Irama bisa mendapatkan uang 100.000, dibawa pulang anaknya bisa makan, dibawa ke sekolahan anaknya bisa bayar SPP. Itu berapa yang hidup dari lagunya Rhoma? Yen besuk Maryang eman yen wonten grahana ning sasi srengenge kembar lelim. Terus nih. Lien pangalit gumlareng siti. Ngono. Sawiji tanana urip mung isun karo sampean mati amung kang swarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, para habaib, wabil khusus Sohibul Fadilah wa Sa'adah Gus Lukman, Gus Salam, sedaya kiai ingkang rawuh kang kula hormati, Ketua PWNU DKI Profesor Dr. Samsul Ma'arif, para hadirin wal hadirat yang berbahagia, alhamdulillah khol kedua, ke-8, khol ke-8 Kiai Hamid Muassis Al-Hamid. Ini sudah 8 tahun meninggalkan kita semua, dan kita punya kewajiban walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Jadi yang datang belakangan ini tetap mendoakan kepada yang sudah pergi lebih dulu dengan membawa iman. Pergi kemana? Pulang. Jadi istilah manusia itu pulang. Roji, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pulang. Ini sebuah istilah dari bahasa yang paling lugas. Jadi manusia itu mati itu pulang. Pulang kemana? Pulang kembali kepada Allah. Jadi dari Allah kembali ke Allah. Makanya hampir semua manusia itu punya keyakinan sama, bahwa manusia itu akhirnya pulang. Bukan cuma orang Islam.
Orang Nasrani juga punya keyakinan pulang kepada Allah Bapa di surga, itu orang Nasrani. Orang Hindu pulang kepada Sang Hyang Widi di Swargaloka. Orang Buddha pulang kepada Sang Buddha di Nirwana. Nah, orang Yahudi pulang kepada Yahweh di surga. Artinya hampir semua manusia punya keyakinan sama, bahwa ini adalah tempat singgah, bukan kampung halaman. Jadi tidak pernah ada orang itu menetap di sini selamanya, nggak ada. Karena ini memang bukan kampung halamannya manusia. Manusia ini cuma tinggal di sini terus sementara pulang lagi, main ke sini pulang lagi. Makanya manusia ini konsep dasarnya adalah pulang. Nah, kampungnya di mana? Kampungnya manusia. Tidak ada yang pernah nengok ke sana kecuali Rasulullah. Karena manusia nggak sanggup melewati batas atmosfer langit 1, langit 2, langit 3, langit 4, langit 5, langit 6, langit 7. Manusia nggak sanggup. Jangankan manusia, gunung langit yang gedenya seperti gunung-gunung angkasa, itu kalau menembus langit bumi saja hancur. Jadi meteor kecil itu paling sak jempol itu. Nah, sesungguhnya kita ini di langit 1. Ini kalau dalam tata surya ini manusia ini di langit 1. Langit 1 itu isinya Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Ini langit 1. Nah, langit, makanya bahasa Allah itu langit itu samawat. Beberapa lah langit. Karena langit itu enggak cuma kita, banyak sekali. Nah, untuk keluar dari langit ini, itu mesti melewati lubang hitam. Namanya black hole, lubang hitam. Untuk menembus ke langit, kampung halamannya manusia. Nah, kampung halamannya manusia itu di mana? Di langit ke-7 sana. Yang kita nggak tahu itu di mana itu. Di langit. Nah, Rasulullah pernah diajak ke sana untuk ditunjukkan kampungnya manusia. Ditunjukkan kampungnya manusia dan blueprint dunia. Jadi dunia ini ada blueprintnya, ada cloud atau hard disk, catatan dunia itu ada di sana. Yang namanya Lauhil Mahfuz, catatan yang terjaga. Jadi sampean jatuh tanggal berapa, itu ada di situ. Sampean mencret tanggal berapa, ada catatannya, itu namanya Lauhil Mahfuz. Nah, itu ternyata semua orang juga tahu ada di situ, cuman bahasanya beda. Orang Nasrani menyebutnya Tabut Sulaiman. Orang Yunani menyebut kotak Pandora. Nah, orang Jepang menyebut kantong Doraemon. Kotak segala tahu. Nah, manusia itu pernah didaftarkan di situ. Sebelum manusia ke sini, manusia itu diregister di situ. Setelah diregister, alastu birobbikum, kamu nanti ketika tak kirim ke langit bumi itu kamu masih ingat gak kalau aku ini Tuhanmu? Manusia jawab, qalu bala syahidna, ya Allah, aku jadi saksi engkau adalah Allah. Maka dikirim ke sini, terus dikasih paketan. Paketan rezekinya seberapa, paketan istrinya siapa. Jadi yang paketan istrinya cuma 1, ya nggak bisa nambah. Yang paketan istrinya 2, ya mau nggak mau tetap nambah, apalagi yang paketannya 4, ya nambah. Kalau Kiai Taufik Damas itu paketannya 1, itu nggak bisa. Ketua NU itu paketannya 1, sama. Loh, gitu. Wah, lain. Oh, saya memang untuk hal begitu saya nggak terlalu update.
Kalau peranaan jin saya update. Jadi paketannya ada. Termasuk paket umur itu ada di situ. Makanya kalau paketannya habis ya kick, udah selesai. Nah itu, makanya manusia itu dari sana dikirim ke sini. Dan manusia ini setelah di sini ini harus beradaptasi dengan masyarakat sini. Makanya karena manusia itu nggak asli sini, makanya adaptasinya agak lama. Mentok itu asli sini, maka begitu netes langsung lari. Kucing itu asli sini, maka begitu beberapa hari makan. Kambing semua itu asli sini, manusia itu enggak. Manusia makanya penyesuaian dirinya lama. Sampai 9 bulan itu belum adaptif dia. Masih muser aja itu. Nah itu. Nah, terus dia hidup di sini manusia ini. Kenapa? Karena manusia ini pada dasarnya itu sama kayak iblis itu. Sama kayak malaikat, makhluk tidak terlihat. Nah, agar hidup di sini ini kelihatan, maka manusia ini dikasih bungkus ini. Nah, ini casingnya ini. Bungkusnya ini semua ini, bungkusnya ini, casingnya. Diproduksi secara lokal, terus diassembling. Jadi makan, terus dikeluarkan lewat kencing, sisanya ada yang dikeluarkan lewat belakang, lewat umbel. Nah, ada yang diambil vitamin A, vitamin C. Lantas ada yang saripati makanan manusia namanya nutfah. Nah, nutfah itu yang akhirnya dijadikan assembling untuk menaruh ruh manusia. Segumpal darah, segumpal daging, terus dikasih nyawa. Nah, itu terus hidup. Terus dikasih daging, terus ditambah otot, didirikan pakai tulang, bungkus kulit, tumbuhi rambut. Setelah itu udah nggak kelihatan manusianya di dalam. Jadi ini bukan manusia sesungguhnya. Ini bungkusnya manusia. Nah, bungkusnya ini dunia. Makanya manusia ini nggak bisa nggak, dia berurusan dengan dunia selalu. Karena casingnya ini dunia. Makanya manusia kalau kedonyan nggak usah disalahkan. Karena apa? Bungkusnya ini dunia. Dan nanti ketika pulang, bungkus ini nggak akan bisa melewati black hole. Makanya dilepas, dicopot. Makanya bungkus ini selesainya di sini. Nah, ini manusia. Lah, ruhani yang kembali ke sana, bekalnya ya dari sana. Bekalnya ya Al-Qur'an. Kalau dari sana, karena Al-Qur'an itu juga produk langit. Bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfud. Quran itu sebenarnya juga downloadan di sini nih. Lah, sholat itu juga bekalnya manusia, karena sholat itu juga hasil downloadan langit. Cuman kan jasadnya manusia ini dunia. Makanya jangan heran, tangan ini dunia. Ya, manusia keduniaan ya nggak apa-apa. Makanya ikmal lidunya kaka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Ini manusia. Ini harus dipahami dulu ini. Konsep dasarnya manusia. Sebelum kita nanti membicarakan tentang khol. Ini dasar memahami manusia. Nah, ruhani ini dihubungkan sama lauhil mahfud. Selalu dia terhubung dengan lauhil mahfud. Nah, jasad ini dunia. Maka manusia itu sesungguhnya nggak terlalu beda sama syuting itu, nggak terlalu beda. Sama handphone nggak beda. Handphone itu hidup karena terhubung kartunya dengan satelit. Casingnya bisa produk manapun, bisa produk Cina, bisa produk Amerika, bisa, tapi fungsinya sama. Seperti manusia juga assembling produk mana terserah. Mau produk Arab ya sama kayak gitu. Mau produk Amerika tinggi besar rambutnya merah. Kalau di assembling di Cina ya tempem-tempem sipit-sipit. Kalau di assembling di Afrika ya hitam gosong kayak kopi.
Nah kalau di assembling di Indonesia ya kecil-kecil pesek-pesek begini. Tapi ruhaninya sama. Maka manusia itu hanya berbeda karena bangsanya, karena laki-laki dan perempuan, tapi manusianya sama. Makanya kemanusiaan itu sama, humanisme itu sama, bangsanya yang beda. Itu harus dipahami, bangsanya yang beda. Maka jangan merasa superior karena lahir di Cina, jangan superior karena merasa lahir di Arab atau di ini. Makanya manusia itu sama di hadapan Allah juga sama. Inna akramakum indallahi atqakum, karena ini terhubung sana. Nah maka manusia itu sama. Handphone itu melakukan apapun pasti ketahuan karena kartunya terhubung dengan satelit. Bohong malam-malam gitu ya, dia bayar pulsa, sama bayar pulsa. WA orang, jejak digitalnya ada karena mesinnya terhubung dengan satelit. Manusia juga sama, tubuh melakukan apapun pasti ketahuan karena ruhani ini terhubung dengan lauhil mahfud. Makanya gini ya, ketahuan melakukan apapun. Mesin rekamnya ini nggak pernah berhenti. Syuting ini, nyuting saya itu semua direkam di memori. Nanti syutingnya dibanting enggak apa-apa, selagi memorinya masih ada, rekamannya masih ada gitu. Manusia juga sama, selama 24 jam alat rekamnya namanya ruhani ini merekam seluruh kehidupan manusia. Makanya ruhani melakukan apapun pasti terhubung dengan lauhil mahfud, catatannya nggak akan pernah hilang. Nah itu, makanya jangan lupa. Lah makanya hukum handphone sama hukum manusia itu sama. Handphone karena terhubung dengan satelit ya bisa kirim foto, kirim gambar, kirim apa saja. Yang penting punya paketan. Tapi kalau mau ngirim kok nggak punya paketan, ya cari wifi gratisan. Ke warung-warung cari wifi gratisan. Sama dengan manusia, bisa ngirim doa, ngirim Fatihah, ngirim bacaan Al-Quran, sama. Yang penting punya paketan. Kalau nggak punya paketan, ya cari wifi gratisan. Wifi-nya siapa? Wifi-nya Nabi, wifi-nya wali, karena nabi wali paketannya besar, namanya tawassul. Jadi tawassul sebenarnya kan bagian dari wifi gratisan itu. Karena kita mau ngirim Fatihah, ngirim Quran nggak bisa, maka pakai wifi gratisannya nabi. Lah nabi wali kenapa paketannya besar? Karena nabi wali itu kalau download serius. Qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah Allah takhafu wala takzanu. Download gini, Syekh Abdul Qadir download 25 tahun di padang pasir. Sunan Kalijaga download 3 tahun, ya Allah 3 tahun. Maka wali-wali itu paketannya besar. Nah kita kalau diajak download langsung tidur. Ya Allah. Maka kita nggak punya paketan. Makanya jangan macam-macam sama wali-wali Allah. Karena wali-wali Allah itu paketannya besar, tahu hati orang. Karena apa? Bisa meretas orang karena paketannya besar. Kalau mangkel sama orang bisa dihack gitu sampean. Makanya wali itu menakutkan. Lah itu. Loh makanya dengan pakai wifi-nya Nabi, wifi-nya wali, Quran bisa dikirim apa. Makanya kalau ada yang nggak percaya kok doa kok bisa dikirim. Jangankan doa, jangankan Fatihah, sepak bola bisa dikirim. Kita nggak pergi ke Qatar, satu orang pergi ke Qatar nonton, habis itu sama dia di syuting dinaikkan ke satelit, oleh satelit dibagi ke seluruh dunia, namanya siaran langsung, bagiannya sama mau dimanapun. Makanya orang kalau nggak percaya doa itu bisa dibagi, orang itu nggak punya TV. Ini makanya ketika orang sudah meninggal bisa kirimi Fatihah.
bisa kirimi doa. Seperti handphone, kartunya itu walaupun sudah nggak ada casingnya, itu bisa dikirimi pulsa. Sama, bisa dikirimi pulsa, dikirimi Fatihah, dikirimi apa. Tinggal nanti kembali kepada Allah, di print out. Mithqala dzarratin khairan yara, mithqala dzarratin syarran yara. Loh itu makanya manusia gitu. Cuman yang harus diingat bahwa Allah menurunkan agama, ini langit, tapi harus dipakai manusia. Manusia itu bumi, jasad manusia itu bumi. Makanya di sini inilah orang paling susah memisahkan agama dan dunia, nggak bisa. Hanya fardu ain sama fardu kifayah. Manusia disifati dunia, tangan ini dunia. Kalau nggak dikasih makan, mati. Kalau manusia nggak makan, mati. Manusia nggak punya rumah, masalah. Karena apa? Manusia ini butuh dunia. Dan dunia manusia adalah dunia paling ribet di seluruh dunia. Jadi di dunia ini manusia paling ribet itu. Makanya yang ngurus manusia itu banyaknya luar biasa. Karena apa? Dia pendatang ke sini, paling rentan di sini. Makanya jangan salah, urusan manusia di muka bumi ini paling banyak, karena bukan penduduk asli. Kalau yang penduduk asli kayak sapi gampang selesai, kayak kambing gampang. Manusia, wah urusannya ribet, paling banyak. Ada ngurus jasadnya, ada ngurus ruhaninya. Makanya ngurus jasadnya ada bikin rumah ya untuk manusia. Ada yang ngurus mulutnya manusia sampai bikin sedotan. Ini juga karena ngurus manusia. Bikin minuman juga urus manusia. Bikin kursi, ini urusannya juga bokong manusia. Makanya hampir seluruh dunia ini urusannya berpusat di urusan manusia. Ada yang ngurus nya tok aja barokah hidupnya. Punya pabrik pempes. Ada yang ngurus giginya tok, punya pabrik odol, punya pabrik sikat. Ada yang ngurus manusia nggak bisa punya pabrik dol kolak. Macam-macam ini kan nggak ada yang bukan, ini semua urusan manusia. Bikin mic karena ngurus kupingnya manusia. Bikin alhamid ngurus kelakuannya manusia. Lah ini makanya manusia itu diurus. Dan disinilah akhirnya kemudian ada sikap-sikap manusia yang tidak bisa ndak. Ruhani harus diantarkan kepada Allah untuk sholat. Diantarkan, ini produk akhirat. Tapi sholat itu nutup aurat. Tutup aurat itu kain. Nah yang bikin kain siapa? Pabrik kain. Kebetulan yang punya pabrik kain itu Cina. Makanya kiai nggak boleh ngamuk sama Cina, karena Cinanya pergi kita udah. Loh. Kiai nyuruh wudhu itu air. Air itu sekarang diurus sama pipa dan sanyo. Airnya diurus pipa sanyo, wudhunya diurus kiai. Pipa sanyonya diurus mas pion. Saya mau ngamuk sama mas pion, pakai padasan. Sholat itu bikin masjid. Masjid itu urusannya apa? Urusan tanah itu negara. Maka saya nggak bisa ngamuk sama negara. Bagaimana mau bikin tempat sholat kalau urusan negara tanah belum beres? Orang sholat itu masjid itu urusannya apa? Pasir, besi sama semen. Semen itu urusan pabrik. Maka kiai tidak boleh terus ngamuk sama pabrik. Hidup berdampingan. Kiai nyuruh haji paling kiai nyuruh haji paling ya diantarkan sampai bayar. Tapi begitu bayar ke bank, begitu sampai di bank, urusannya sama obligasi perbankan diurus sama bank devisa New York. Punyanya siapa?
Yahudi. Pergi haji diantarkan ke bandara, naik pesawat. Pesawat diurus Yahudi sama Nasrani. Makanya kiai nggak bisa, hancurkan Yahudi, matiin semua. Renang sampean pergi hajinya. Lah itu loh, makanya kiai-kiai itu nggak ngamuan. Kiai itu tawassut, tasammuh, tawazzun. Itu ciri ulama ahli sunnah wal jamaah. Makanya yang ngamuan itu biasanya bukan ahli sunnah wal jamaah. Ayo, ini loh sedotannya aja Cina yang bikin. Loh makanya kiai-kiai itu nggak ngamuan. Kenapa? Karena hidup ini berbagi dan semua dihadirkan. Makanya ketika urusan agama, kiai seriusnya pol. Sholat paling serius ya kiai. Sampai kukur-kukur aja nggak berani. Anak kecil diajari caranya sholat sampai luar biasa. Bikin pesantren, bikin TPQ, bikin madrasah. Siapa? Kiai semua, itu saking seriusnya. Sampai orang belum lahir saja sudah didatangkan kiai untuk berdoa pas hamil. Begitu lahir diurus lagi manusia itu agamanya. Walimatut tasmiyah. Begitu kecil bikin TPQ, TPA, sangat serius. Kiai Indonesia kalau ngurus agama. Mana ada yang melebihi kiai Indonesia kalau ngurus agama? Apapun diurus. Orang mati diurus agamanya. Belum mati dibacain tahlil, yasin, ditalkin. Begitu mati diurus, manggil tetangga bacain yasin. Sehari, 2 hari, 3 hari, sampai 40 hari, sampai setahun, sampai khol, sampai bertahun-tahun diurus, dibiayai, mengeluarkan biaya. Malam hari ini aja kalau dihitung biayanya berapa coba? Diurus betul kalau urusan orang, urusan agama. Tapi ketika berhidup bersama, kiai paling bersahaja. Karena apa? Tahu persis. Gitu loh. Karena agama ini sifatnya apa? Hidup bersama dengan dunia. Karena ad-dunya mazra'atul akhirah. Makanya kiai itu diurus semua. Coba saya mencari itu kiai. Apa yang gak diurus sama kiai? Tingkeban, belum lahir sudah diundang ke ini. Lahiran, walimatut tasmiyah, sampai buang ujung kemaluannya laki-laki sunatan. Oh itu ngundang apa tangga? Kawinan. Itu apa? Karena manusia ini harus diantarkan kembali kepada Allah dengan selamat. Tapi ketika hidup bersama, kiai itu paling nyantai. Cinta Rasul dibiayai sama kiai. Coba bayangkan, setiap mulutan itu kiai harus mengeluarkan biaya berapa di kampung-kampung. Isra Mi'raj dibiayai, Muharraman dibiayai, Nuzulul Quran dibiayai. Sampai kadang kiai itu nggak sampai bisa bangun pondoknya karena duitnya habis untuk membiayai agama. Yang lain enak terima mateng, iya kan? Terima undangan. Kiainya ngurus ini, ngurus agama. Tapi ketika hidup bersama, kiai enak bersahaja. Ayo kita bareng-bareng hidup bersama, paling rukun. Tapi yang tidak pernah membiayai kehidupan beragama, teriaknya paling kencang. Tuh ini. Makanya agama ini dalam bahasa kiai, mari kita hidup bersama dalam kerukunan. Karena agama itu juga mengajarkan kebersamaan. Karena kesempurnaan agama tidak bisa mandiri. Rasulullah hanya menyampaikan mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki baik oleh Allah dikasih ngerti urusan agama. Zaman kalau ngaji di pondok kan tahu di situ ada khairan. Khairannya nakirah. Khairan itu kalau nakirah maknanya khairan kamilan, kebaikan yang sempurna. Baik sempurna itu bukan milik manusia, itu milik
Allah. Makanya kalau manusia itu baik pasti nggak sempurna, pasti baik karena apa? Bersama yang lain. Itu coba pengajian ini baik apa enggak? Baik. Terus yang paling baik siapa? Ya yang pegang mic. Loh, kalau pengajian ini baik, yang paling baik ya siapa? Yang pegang mic ini. Minumannya aja banyak, 1, 2, 3, 4, 5. Tapi saya walaupun terlihat paling baik, saya nggak boleh ngomong saya yang paling baik, nggak boleh. Karena saya kelihatan baik di sini karena diundang. Diundang oleh siapa? Oleh Gus Lukman yang WA Gus Salam. Kalau nggak di WA Gus Salam, nggak diundang Gus Lukman, malam hari ini saya ada di Tenggarong, acara Kabupaten Kutai Kartanegara. Tapi karena Gus Salam ya wis lah, ngalah saya. Jadi saya terlihat di sini karena diundang Gus Salam sama Gus Lukman. Kalau nggak diundang saya nggak kelihatan baik. Nah kalau sudah seperti itu baik mana? Baik saya apa baik yang undang? Ya nggak bisa. Kalau saya nggak datang pengajiannya juga jelek. Duh, itu baik baru 2 udah masalah. Itu baru 2 kebaikan masalah, saling berebut. Apalagi kalau sampean ikut-ikutan, yang baik ya kami kiai. Nah kok bisa? Karena kami mau datang. Kalau kami nggak datang, ini bukan pengajian lah apa? Cek sound, kan kacau. Jadi nggak pernah bisa berdiri sendiri. Bagi tukang sound yang baik ya saya kiai. Kalau soundnya tak matiin ya bubar loh. Bagi tukang lampu lah, kalau lampunya tak matiin ya bubar. Nggak ada habisnya, yang baik itu nggak berdiri sendiri. Makanya kekuatan manusia bisa hidup itu doanya makan, Allahumma barik lana. Kenapa bukan barikli? Karena makan itu urusannya banyak orang. Yang nanam siapa, yang bikin rice cooker siapa, yang bikin apa siapa, banyak sekali yang terlibat di situ. Yang bikin bumbu siapa? Orang Cilangkap mana dia punya garam yang bikin enak? Yang punya garam orang pesisir. Sementara kita nggak pernah tahu ketika orang pesisir bikin garam itu apa nggak kencing ditambah garamnya? Nggak tahu. Makanya orang Jawa itu kalau bilang uyah, yang satu uyuh. Jangan-jangan pas bikin uyah nguyuh, kan kita nggak tahu. Lah inilah hidup. Makanya dalam konsep hidup yang demikian rumit, Rasulullah itu enak. Kamu kalau hidup berbeda-beda seperti itu, pegang satu. Kalian harus ingat untuk rukun, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Kalian semua adalah para pemimpin yang harus hidup saling bertanggung jawab antara yang mimpin dan yang dipimpin. Dan konsep itu diterapkan di Indonesia, karena Rasulullah kalau terhadap masyarakat manusia yang beda suku, beda bangsa, beda agama, Rasulullah hanya menyebutnya jadilah kalian ra'iyah. Ra'iyah adalah orang yang hidup bisa memimpin dan bisa dipimpin. Ra'iyah itu diterapkan di Indonesia menjadi konsep rakyat. Itu sebenarnya konsepnya Rasulullah. Hidup boleh berbeda suku, beda bangsa, beda agama, tapi rukun. Makanya orang Indonesia disebut ra'iyah atau rakyat. Nah, rakyat inilah yang akhirnya menyelamatkan kita bisa hidup berbeda-beda selaras dengan Bhinneka Tunggal Ika. Dan satu-satunya negara muslim yang bisa menggunakan konsep ra'iyah untuk warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Negara lain nggak sanggup. Saudi kembali pada kerajaan, Yaman kembali pada komunis, beberapa negara kembali kepada kerajaan. Tapi kita bisa menerapkan konsep ra'iyah. Makanya ra'iyah itu kalau ngumpul namanya musyarakah. Lahirlah konsep masyarakat. Kalau berbeda faham wasyawirum fil amri, lahir musyawarah. Karena yang nata dulu adalah para wali, makanya daerahnya disebut wilayah al-wali al-wilayah. Wilayah itulah yang sekarang kita nikmati menjadi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makanya dengan konsep ra'iyah ini kita selamat. Arab satu bangsa pecah puluhan negara,
Cina satu bangsa pecah puluhan negara, Afrika satu bangsa pecah puluhan negara, Eropa satu bangsa pecah puluhan negara, tapi kita puluhan bangsa, suku dan agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan, Republik Indonesia. Berhasil kita, dan itu kita nikmati. Akhirnya apa? Akhirnya kehidupan kita jalan. Makanya agama ini salah satu contoh. Jadi kegiatan malam hari ini sebenarnya salah satu contoh di mana merukunkan orang dengan peristiwa-peristiwa agama. Makanya manusia yang sifat hidupnya berbagi dengan orang dan agama sifatnya adalah pribadi dia dengan Allah, maka jangan sampai kemudian kehidupan agama ini terhalang oleh dunia yang rumit. Makanya manusia kemudian urusan dunianya menjadi enak. Kita ini oleh agama disuruh rukun sama suami istri, sakinah mawaddah warahmah. Tapi rukun dalam rumah tangga salah satu syaratnya itu apa? Istri yang cantik. Nah, istri yang cantik itu sekarang difasilitasi siapa? Difasilitasi orang Perancis karena pinter bikin bedak dan skincare. Jadi kita ini dibantu, ditopang oleh banyak orang. Makanya menjaga agama ini agar tetap rukun ini tidak mudah. Makanya kiai-kiai agama dijadikan alat kerukunan. Kiai doa saja kebersamaan yang ada. Yang lain sudah menganggap bahwa doa itu harus sendiri-sendiri. Kiai ndak, ayo doa bareng bareng. Kiainya yang doa, santrinya yang amina, amin. Begitu yang doa banyak, diajak namanya istighosah kubro, dibawa ke alun-alun kabupaten atau alun-alun kota. Di situ semua terlibat. Kerukunan terjaga, agama terjaga, roda ekonomi berputar. Makanya barokah santri itu. Karena begitu dia berdoa bersama, ini semua terjaga. Yang jual bakso bisa datang, yang jual tahu bisa mendapatkan barokah, yang apa saja bisa hadir di situ. Itu makanya orang Indonesia ini punya simpul-simpul di mana apa agama ini menjadi alat pemersatu. Orang selawat ini urusan pribadi dengan Rasulullah, tapi di tangan para ulama selawat menjadi alat pemersatu. Karena manusia nggak bisa dipisah. Akhirnya sholawatnya di alun-alun. Begitu sampai di situ semua menikmati. Yang jualan selayernya laku, yang jual spanduknya laku, yang jual gagang pancingnya laku. Orang meninggal disatukan lagi, khol ini kelapa laku. Bagi kiai yang jauh datang ziarah ke sini, bus pariwisata laku, elep laku. Di makam-makam para wali orang bisa menyambut datangnya para tamu, jual nasi laku, jual tasbih laku, sampai copet itu bisa hidup di makam para wali. Ini sebuah siklus kehidupan yang luar biasa. Loh, makanya Indonesia ini agama ini menghidupi banyak orang. Bukan cuman agama terus menjadi urusan vertikal toh, nggak bisa. Makanya di Indonesia ini agama menjadi alat kebersamaan. Itu. Yang seneng ziarah ke sana, yang seneng ziarah ke sana. Akhirnya para orang Cilangkap ziarah ke Sunan Bonang, ziarah ke Madura, ziarah ke Jombang. Akhirnya setiap tanah yang diziarahi menghasilkan kerinduan. Nah, kerinduan terhadap tanah-tanah yang diziarahi itulah bibit cinta pada tanah air. Orang Cilangkap suruh ngebom Surabaya, nggak berani, mau ada makamnya Sunan Ampel. Suruh ngebom Jombang, nggak berani, ada makamnya Gus Dur.
Makanya seluruh teroris itu tumbuh dari orang yang tidak pernah ziarah kubur. Cek aja itu. Nggak ada santri suka ziarah kubur kok jadi teroris ngebom. Nggak berani ngebom. Loh itu, ini menjadi sebuah sistem sosial karena apa? Agama itu ditempati oleh manusia. Nah manusia ini makhluk sosial, makhluk bersama. Makanya kemarin saya lihat ada orang yang mengolok-olok Rhoma Irama itu. Saya sedih. Gus, saya sedih kok tiba-tiba ada orang maki-maki Rhoma Irama. Saya itu sedih begitu Rhoma Irama dimaki itu. Kenapa? Orang yang hidup dari Rhoma Irama itu enggak kehitung jumlahnya. Lagu Rhoma Irama menghidupi pengamen-pengamen Indonesia. Siapa yang orang sodakohnya paling banyak mengalahkan Rhoma Irama? Nggak ada di Jakarta. Coba ya sampean cek. Grup dangdut sebegitu banyak menyebar di mana-mana. Itu hidup karena lagunya Rhoma Irama. Loh, itu dia mikir dengan darah, dengan air mata Rhoma Irama itu sampai punya lagu. Habis itu lagunya dimainkan oleh pengamen-pengamen yang setiap hari dengan lagu Rhoma Irama bisa mendapatkan uang 100.000, dibawa pulang anaknya bisa makan, dibawa ke sekolahan anaknya bisa bayar SPP. Itu berapa yang hidup dari lagunya Rhoma Irama? Kok tiba-tiba ada orang mengatakan Rhoma Irama diolok-olok? Saya nggak terima itu termasuk, karena saya bukan semata-mata apa. Kalau dalam tradisi santri, hidupnya Rhoma Irama itu menghidupi jutaan orang Indonesia. Coba kalian cek di lapangan. Sodik Monata itu bisa hidup karena lagunya Rhoma Irama. Imron Sadewo hidup karena lagunya Rhoma Irama. Kelompok-kelompok karaoke itu bisa hidup karena lagu Rhoma Irama. Dari gelandangan sampai judi sampai apa itu menghidupi berapa? Ayo, aman coba itu. Wah, ini siklus hidup yang luar biasa. Bagaimana sistem sosial itu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jadi jangan dikira Rhoma Irama itu cuman gayanya gini. Itu menghidupi dari Sabang sampai Merauke itu berapa yang hidup dari lagu-lagu Rhoma Irama, apalagi di Madura. Wah, itu tambah paling laris itu lagu Rhoma Irama. Jadi ini konsep hidup bersama. Orang tidak boleh marah-marah sama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, karena Syekh Abdul Qadir Al-Jilani manakibnya menghidupi banyak orang. Orang tidak boleh marah-marah sama para wali, karena makamnya wali menghidupi banyak orang. Nah, di Jakarta ini saya lihat yang hidupnya bisa menghidupi banyak orang terbanyak itu termasuk Rhoma Irama. Makanya jangan main-main sama, jangan hujat itu. Nggak cocok ya nggak cocok. Tapi kamu belum pernah kasih makan orang se-Indonesia dengan cara Rhoma Irama. Rhoma Irama sudah setiap hari kasih makan orang. Coba ke terminal-terminal pasti ada nyanyi lagu gelandangan, lagunya Rhoma Irama. Dia bisa dapat hidup, bisa kasih makan anaknya, dia bisa masih makan keluarganya. Itu di hadapan Allah, mbok pikir nggak ada pahalanya? Ada itu pahalanya. Mithqala dzarratin khairan yara, mithqala dzarratin syarran yara. Tuh, ini penting dipahami. Jadi jangan kemudian dikit-dikit kita marah-marah karena apa? Karena berbeda. Agama ini nggak bisa dipisah. Nah, itulah makanya meletakkan dasar untuk memahami kenapa kiai itu tasammu, tawassut, tawazzun. Itu. Setelah ini selesai semua, baru manusia dipanggil oleh Allah. Nah, terserah sampean ketika dipanggil mau milih paket apa kan terserah. Ada paket lumrah. Manusia mau ngambil paket lumrah, ada. Paket apa? Ya paket mati biasa aja. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Itu pasti ditunggu, gak ditunggu juga datang. Makanya karena nggak tahu kapan datangnya, berbuat baiklah. Jangan sampai berbuat jahat pas
mati itu datang. Jangan lagi main kartu, mati itu datang. Nah itu mati yang paketan, nggak usah dipikir itu sudah. Karena malaikat kalau mencari model begitu tinggal di Sherlock gitu aja selesai. Nah ada mati itu paket kedua, paket istimewa itu, paket mati syahid. Nah itu mati perang melawan orang kafir. Tapi konsep ro'iyah menutup kemungkinan untuk berperang sama orang kafir. Makanya susah. Sekarang itu bukan matiin orang kafir, cari orang kafirnya yang susah. Di Indonesia mana ada orang kafirnya kalau sudah seperti itu konsepnya, yang melawan karena anti Islam. Gak ada rukun bersama kok, dhimmi semua. Makanya karena kadang saking kepinginnya mati syahid, mencari orang kafir susah, akhirnya tetangganya dikafirkan. Akik kafir, pondok akik kliwon kafir. Mudah sekali mengkafirkan orang, mendajalkan orang. Ini digital pilot itu dajjal. Kamu ini ngapain? Kok berbeda paham aja kok orang dibilang dajjal? Jangan. Kita ini la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Hanya khawarij yang suka mengkafirkan orang. Nada. Itu Indonesia, jadi negeri ro'iyah ini nggak mudah mencari orang kafir. Makanya sudah akhirnya tetangganya dikafirkan. Nah itu susah. Nah maka ketika itu susah, cari paket paket ketiga, mati VVIP. Jadi ada mati itu VVIP, mati undangan. Jadi undangan memang diundang sama Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah itu VVIP, undangan jiwa yang tenang lah. Maka kita ini belajar menjadi orang tenang aja susah. Nggak nikah nggak tenang, nikah nggak tenang, nggak punya anak nggak tenang, punya anak juga nggak tenang, nggak punya duit nggak tenang, punya duit juga nggak tenang, duduk ini nggak tenang, yang geringgingen, yang apa, yang tenang itu susah. Bahasanya gampang, jiwa-jiwa yang tenang. Tapi kita ini kan nggak tenang. Di rumah pengen ngaji, begitu ngaji pengen pulang. Bahkan sampai sholat aja kita itu nggak tenang. Allahu Akbar. Tapi begitu matanya melek, nggak tenang. Tengok sana, tengok sini. Allahu Akbar. Ada ting ting ting, bakso, nggak tenang. Sampai kita sujud aja masih ingat utang. Jadi sholat pun sudah ini wajah tuh wajah, kita nggak tenang. Karena tenang itu nggak mudah. Nah agar orang menjadi tenang, itulah makanya pondok-pondok pesantren, para kiai belajar menenangkan orang. Itu contoh, ini air ya. Tak kasih contoh biar gampang. Pakai sampel. Ini di dalam botol ini ada air. Air ini tenang kalau gelasnya tenang, tapi kalau gelasnya ini gerak-gerak, airnya juga nggak tenang. Akhirnya tumpah. Lah manusia itu sama. Yang tenang itu manusia yang di dalam jasad. Makanya tenang tidaknya manusia tergantung jasadnya ini tenang apa tidak. Makanya manusia itu di dalam dirinya ini nggak tenang, maka biar tenang, latihan jasadnya ditenangkan. Dengan cara apa? Dengan cara duduk, dengan cara bersila. Untuk apa? Menyebut asma Allah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Makanya kiai-kiai mengajari zikir. Ya Allah, 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 ya Allah. Ini pelajaran tenang. Duduk dengan gini tenang berzikir. Kepalanya karena nggak bisa menyebut diajari gedek. Tangan karena nggak bisa menyebut diajari pegang tasbih. Bokong karena nggak bisa menyebut diajari duduk. Lutut nggak bisa menyebut diajari bersila. Untuk apa? Agar tenang.
Nanti lama-lama tenang. Pertama paling ya Allah, 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 nggak tenang. Ya Allah, ya Allah, alah lama sekali gitu. Pasti nggak tenang. Tapi nanti lama-lama tenang. Nah kalau sudah tenang semua akan apa? Menyebut Allah. Makanya orang-orang itu kalau sudah tenang, irji'i ila rabbiki, sebelum kembali benar-benar kepada Allah, semua dikembalikan kepada Allah. Makanya ya Allah, ya Allah, ya Allah, begitu ya Allah, cocok masya Allah. Tangan memegang panas subhanallah. Akhirnya apa? Ruhani ini semua yang direkam adalah Allah, karena sifat hidup manusia dikembalikan kepada memori rekamannya, dan memori rekaman akan merekam Allah. Pecak telek masya Allah, dengar suami ngorok alhamdulillah, tanpa tak tengok aku masih ngerti suamiku masih hidup. Bahkan orang kalau sudah semua dikembalikan kepada Allah enak. Lihat ayam naik masjid terus mencret jerot, alhamdulillah. Santri alhamid bisa praktek toharoh, membersihkan tai ayam dari atas masjid. Ini kembali. Makanya konsepnya adalah kembalikan semua kepada Allah. Irji'i ila rabbiki. Kalau kamu belum kembali ke sana, latihan semua kembalikan kepada Allah. Maka kau akan diridhoi oleh Allah. Tenang kita, ridho kepada Allah, diridhoi Allah. Itulah kalau sudah seperti itu enak. Mari kita berkumpul, pengen menjadi rombongan fadkhuli fi ibadi. Maka sebelum dikembalikan kepada rombongan, kita pengen menjadi rombongan. Maka kita mendekat, ada khol, ada kiai. Kita berusaha mendekat. Sebelum dikumpulkan benar, kita di dunia sudah pengen berkumpul bersama, pengen masuk rombongan fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam hamba-hambaku yang radiyatam mardiyah. Makanya kita ini diajari oleh para ulama, bikin khol, bikin majelis, bikin pengajian, agar ada keinginan kita di dalam hati untuk berkumpul sebelum nanti dikumpulkan di akhirat. Modalnya apa? Ingin kumpul di dunia. Makanya kiai khol dikumpulin biar kita punya tempat untuk berkumpul. Ada mulutan kita datang, pengen menjadi bagian dari kumpulan-kumpulan orang-orang yang disebut radiyatam mardiyah. Makanya kalau ada khol kayak gini datang. Kita nitip di sini, punya nenek jarang sholat. Mbak Gus Lukman punya nenek jarang sholat, tapi saya pengen nenek saya ini juga menjadi rombongan, maka saya nitip ya 10.000 di Al-Hamid untuk nanti ikut rombongan kholnya Kiai Hamid. Loh, makanya kalau di kampung-kampung ada khol, biasanya santri-santri bawain rakitan ayam 1, telur 1. Ada yang bawa kambing, ada yang bawa apa. Itu bagian dari apa? Ingin menjadi rombongan. Loh itu kesadaran fadkhuli fi ibadi. Ayo masuk dalam rombongan hamba Allah. Sebelum masuk betulan di sana, di sini latihan masuk pengen jadi rombongan. Lagi wadkhuli jannati. Lagi menjadi baru masuk surga. Nah itu penting untuk dipahami, karena manusia pada dasarnya kembali. Nah terserah penjenengan mau ngambil paket A, ditunggu gak ditunggu ya datang, karena kullu nafsin dha'iqatul maut, karena akan diambil kembali kepada Allah. Raga kita gak akan bisa melewati black hole, makanya kita shoot ke sana gak mungkin, maka kita dilepas. Atau cara kedua, mati syahid, susah mencari orang kafir. Yang paling mungkin adalah apa? Belajar menjadi orang-orang dengan jiwa yang tenang. Makanya kiai-kiai bikin toreko, bikin majelis zikir. Untuk apa? Membelajarkan kita agar kita tenang, hidup di dunia sesuai dengan ketentuan Allah. Nah itu penting. Makanya di Al-Hamid ini ada Gus zikir tanggal berapa. Itu untuk apa? Ngajari bokong biar tenang, ngajari dengkul biar
tenang, ngajari mata biar tenang. Dulu ada namanya dzikrul ghafilin. Itu untuk mengajarkan ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, agar tangan tenang, agar kuping tenang. Nah kalau nggak dilatih gitu, nggak tenang kita. Lihat apa saja nggak tenang, lihat perbedaan nggak tenang. Agama malah bikin kita tidak tenang. Lihat orang berbeda dikit kita marah. Wih itu orang sholawatan ngapain itu? Itu orang dzikir gedek-gedek itu ngapain? Wih itu orang pujian ngapain? Wih ini yang buat kita nggak tenang. Itu sebenarnya bagian dari ketidaktenangan untuk kembali kepada Allah. Nah itu loh makanya khol kayak gini menjadi penting. Untuk apa? Agar kita bisa melibatkan diri paling tidak ikut pengen menjadi rombongan. Loh itu hakikat dari khol. Selain apa? Selain mengirimkan doa kepada sohibul khol. Untuk apa? Ya kembali kepada Allah. Jadi yang di sana didoakan, yang sini berlatih. Berlatih untuk apa? Berlatih untuk pulang. Latihan mulai. Sebelum mulai betulan, sebelum pulang betulan, kita latihan. Semua dikembalikan kepada Allah. Jedot masya Allah, pecak telek masya Allah. Dan itu direkam oleh ruhani, nanti di print out di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du. Loh ini baru muqaddimah ya. Loh ini baru muqaddimah, belum mulai ngaji khol. Ini baru menjelaskan manusia dan problem sosialnya dan kemungkinan untuk apa? Menjemput ajal pada Allah. Ini urung mulai ngaji tapi wis jam piro iki? Jam 11. Loh itu makanya kiai-kiai itu tenang karena punya mekanisme semua. Mencari kalau ada di tempat lain nggak ketemu. Mekanisme menjadi manusia diantarkanmu nggak ada. Orang belum lahir sudah didoakan, orang begitu lahir didoakan, diriadoi, dia apa? Yang lain bilang bid'ah, bilang apa? Ini ngurus manusia, berbeda dengan ngurus yang lain. Ngurus ini gampang, ngurus itu gampang, tapi ngurus manusia sulitnya luar biasa. Karena manusia ini pulang. Nah pulang itu membawa bekal diambil dari sini. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Maka terserah sampean mau ngambil paketan berapa terserah. Sangunya apa terserah. Mau sangu sholat, monggo. Paket hemat ya monggo, setahun sekali lebaran monggo. Mau paket Quran komplit 30 juz ya grosir. Kalau mau eceran ya Yasin. Kalau ngecer lagi kulhu. Paketannya ada, paket Yasinan, paket tahlilan. Apa mau paket per ayat? Silahkan. Kalau putus cinta paketannya innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kalau istri cewek paketannya sumum bukmun umyum faum lah. Terserah, yang penting punya bekal, karena kembali nanti harus ada bekal kepada Allah. Nah itu penting dipahami sebagai konsep dasar menjadi manusia. Makanya manusia yang terbaik adalah manusia yang paling bermanfaat untuk kehidupan yang lain. Mosok kalah sampean. Yang lain investasinya jangka panjang, bikin pesawat, bikin konsep. Kita ini kadang paketannya itu paket instan. Kita nggak punya produk apapun kaum muslimin ini. Ini produknya bukan orang Islam yang buat. Gitu. Itu tadi yang jelas. Ketika mati masih mendapatkan paketan investasi ya Rumah Irama tadi itu. Lagunya itu masih menghidupi banyak orang. Lah kita apakah kemudian akan pulang tanpa paketan? Ya monggo. Ini investasi banyak. Yang bikin ondel-ondel di Jakarta sampai sekarang ondel-ondel masih bisa menghidupi banyak orang. Dia masih mendapatkan bagian.
Yang bikin roti buaya, orangnya sudah meninggal, tapi roti buayanya masih menghidupi banyak orang. Ayo. Yang bikin apa itu? Jengkol itu. Yang bikin sambal jengkol itu. Rendang jengkol. Orangnya sudah meninggal tapi rendang jengkolnya masih bisa menghidupi warung Padang dan orang Jakarta. Kita ini kadang tidak pernah berpikir untuk punya investasi jangka panjang. Yang bikin lontong opor itu sampai sekarang masih menikmati karena lontong opor masih bisa menghidupi banyak orang. Coba ayo kita mulai ngitung apa investasi kita untuk setelah kita meninggal. Nggak ada. Selain investasi jangka pendek, ayo. Yang punya apa makanan Betawi itu yang paling khas itu apa? Jengkol. Itu yang bikin rendang jengkol itu orangnya sudah meninggal. Yang bikin onde-onde orangnya sudah meninggal tapi onde-onde masih bisa menghidupi banyak. Nasi uduk. Yang bikin nasi uduk itu pertama kali sudah meninggal tapi nasi uduk masih bisa menghidupi banyak orang. Lu mati yang bermanfaat itu yang seperti itu. Bukan mati yang ribut urusan hal-hal yang selesai di sini. Kita nggak pernah punya investasi jangka panjang. Yang bikin cangkul itu masih sampai sekarang masih mendapatkan pahala selagi cangkul masih dipakai orang. Yang bikin model rumah itu, yang pertama kali ngajarkan minum air kelapa, sampai sekarang masih dapat pahala ketika air kelapa masih menghidupi banyak orang. Yang bikin teh, yang bikin apa? Ini kita nggak pernah mikirin itu, kita semuanya mikir investasi instan. Begitu selesai ya sudah. Paling investasi terbesarnya anak. Tapi kadang kita anak juga nggak dipikir. Anaknya sebatas lewat di pendidikan juga enggak. Kadang ya udah sejadi-jadinya. Nah ini kadang kita ini jarang yang meninggal dengan mikirin investasi jangka panjang. Semua mikirin investasi jangka pendek, instan. Mbah Kiai Jazuli meninggal, tapi investasinya pondok pesantren, santri masih di mana? Kiai Hamid itu meninggal, investasi Al-Hamid punya murid di mana? Ini menikmati betul. Di sana sambil ketawa-ketawa aja gitu kan. Santrinya sholat, diajarkan lagi, pahala nggak pernah berhenti. Tapi kita lebih suka kepada investasi jangka pendek. Seperti burung yang makan habis itu cari makan lagi, nggak pernah coba bikin investasi jangka panjang. Untuk apa? Investasi akhirat. Paling yang dipikirin bikin masjid, mushaf Quran, yang lain. Coba kita pikir-pikir yang lain. Di dunia ini banyak sekali kita bisa melakukan investasi jangka panjang. Yang paling sederhana sekarang yang masih bisa kita nikmati, investasi akhirat kita itu apa? Mendoakan orang mati. Itu investasi kita yang nggak pernah kita sadari. Begitu wa ila jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin al ahya'i minhum wal amwat al-Fatihah. Itulah kita investasi yang paling nggak pernah kita sadari hari ini, bahwa kita setiap hari punya investasi terhadap makhluk akhirat. Jadi besok kita ini kalau pulang ke akhirat disambut sama makhluk akhirat. Karena apa? Setiap hari kita transfer Fatihah, ini kita lupa gitu loh. Nah inilah, maka mari kita sama-sama belajar bagaimana mempersiapkan untuk kembali kepada Allah dengan hal-hal yang berjangka panjang. Ya, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.